Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John Danco akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas belajarlah dari PSIM. Nah, bagaimana kok bisa belajar dari PSIM ini? Oke, kita saksikan saja bersama ceritanya. Oke, sedang rame di Indonesia kasus nunggak gaji pemain. Bahkan kemarin sudah kita bikin konten tentang Persija nunggak gaji pemain sampai 1 tahun. Sebenarnya bukan masalah gaji, itu sudah dikonfirmasi sendiri oleh akun dari Persija Jakarta. Itu cuma kesalahan dari waktu itu kan PSSI menerbitkan SK ya. SK tersebut itu memang tidak berjalan, dalam arti dicabut lagi oleh pihak PSSI. Tetapi antara manajemen dan Simic itu pembicaraannya seperti apa dan bagaimana kita juga kurang tahu di dalam kontrak Simic sendiri. Apakah ada pemotongan gaji sebesar 25% atau tidak atau bagaimana, saya juga kurang tahu ya. Intinya pokoknya Simic itu merasa bahwa haknya yang sebelumnya itu belum dibayarkan oleh pihak Persija, dan Persija menyangkal itu semua dengan dalih karena SK PSSI pada waktu itu dan sudah membayarkan gaji pokoknya. Nah, itu dalam arti kan seperti itu ya. Tapi ini rame lagi dan Simic membalasnya lewat story ya. Pada saat itu tulisannya yang berjudul ya intinya itu tidak benar, sudah membayarkan dan lain-lain, itu tidak benar. Kasus ini akan dibawa sampai ke FIFA. Wah, kalau sampai ke FIFA ini belajarlah dari PSIM Yogyakarta. Kenapa Persija harus belajar dari PSIM Yogyakarta? Nah, sekarang ya saya mau bicara terlebih dahulu. Sekarang supporter dari Jackmania itu memang harus menuntut dari pihak manajemen sendiri. Memang harus segera ditekan pihak manajemen sendiri. Ini bagaimana kasusnya? Harus segera diselesaikan. Jika tidak terselesaikan, mungkin kasus ini bisa sama seperti PSIM Yogyakarta dan mungkin itu akan merugikan sekali untuk Persija Jakarta. Nah, menurut pandanganmu, Cuk, apakah nanti akan berakhir sama ini Persija dan PSIM Yogyakarta ini yang dulu pada saat itu juga kasus dengan salah satu pemainnya ini? Ya, kita flashback ya. Dulu memang PSIM bermasalah dengan pemain asing ya. Dulu kan Liga 2 masih pakai pemain asing. Nah, terutama masalahnya sama Adelmun. Christian Adelmun tentu publik Jogja sudah paham lah ya, dia itu siapa. Nah, masalah nunggak gaji berlarut-larut dan akhirnya Adelmun melaporkan ke FIFA. Nah, di FIFA ditanggapi dan dijatuhkan sanksi kepada PSIM berupa -9. Nah, dari biasanya start kompetisi itu awalan dari 0. Nah, ini dari -9. Wah, nah, ini berbahaya sekali bagi klub itu sendiri ya. Nah, ini Persija dari klarifikasi counter lah bahasanya, counternya Simic. Kan Persija mengklarifikasi dan dikonter oleh Simic dan diancam akan membawa kasus ini ke FIFA. Nah, ini berbahaya sekali. Ingat, untuk urusan sama PSSI mungkin mudah lah ya, tapi kalau urusan sama FIFA, wow, maha berat ini. Betul sekali. Persija mungkin saat ini bisa tenang-tenang saja jika Simic itu tidak jadi melaporkan ke FIFA. Tapi kalau cuma sampai di PSSI mungkin Persija itu masih aman. Ya, saya bilang Persija santai rasa digagas gitu. Tapi kalau sudah sampai FIFA itu berat sekali sebenarnya. Seperti yang dikatakan Cico tadi, bahkan Persija bisa dikurangi poinnya ataupun -9 gitu. PSIM pada saat itu ketika sanksi dijatuhkan terhadap FIFA, akhirnya PSIM sendiri itu dikurangi poinnya -9, yang pada saat itu merugikan sekali bagi PSIM Yogyakarta ya. Klub ini hampir terdegradasi ke Liga 3 pada saat itu ya. Ya mungkin itu menjadi keberuntungan bagi PSIM juga, akhirnya tidak jadi degradasi ke Liga 3 ya, dengan pada saat itu dilatih Coach Irwan itu. Nah, kami saksi perjuanganmu itu memang hashtag yang digaungkan oleh Braja Musti pada saat PSIM ini terjanggal kasus -9 ini, kasus nunggak gaji ini. Nah, saat itu Adelmun memang sangat kuat ya, ingin melaporkan PSIM ke FIFA, dan itu ditanggapi itu memang sangat berbahaya karena memang pemain asing itu kan agensinya itu memang asing ya, mereka internasional. Jadi
saat mau melapor ke FIFA pun mereka itu sangat gampang, ataupun menyurati FIFA itu gampang. Beda cerita kalau itu pemain lokal Indonesia. Nah, kalau pemain lokal Indonesia itu mereka bahkan sangat kesusahan untuk menagih gaji, bahkan paling-paling mentok curhat lewat medsos. Nah, itu pun cuma viral sebentar, habis itu hilang gitu aja. Kalau pemain lokal Indonesia sih seperti itu ya yang terjadi, yang udah-udah. Tapi kalau sudah sampai FIFA ini berbahaya sekali bagi klub Persija Jakarta ini. Nah, saya harapkan supporternya itu bisa menyelesaikan ya. Dalam arti memang bukan supporternya sebenarnya, tapi manajemennya. Nah, itu perlu tekanan dari supporter juga, nggak perlu dibelain manajemen. Ini manajemen salah, Persija itu nggak salah. Saya bilang Persija nggak salah, tapi yang salah manajemennya, orang-orang yang di dalam Persija gitu. Dalam arti kan seperti itu. Kalian boleh melindungi Persija itu boleh, tapi kan kalau orang-orang di dalamnya yang bekerja itu salah, yaitu ya harus disikat juga sebenarnya itu. Nah, itu akan membuat bobrok tim juga nantinya, itu kan bahaya. Itu yang perlu di garis bawahi. Kalau untuk mengecek Persija dan lain-lain ya mungkin kalian boleh melindungi Persija, tapi kalau soal ada yang ingin menenggelamkan Persija lewat manajemen ya kalian juga harus bertindak pada saat itu juga. Itu salah manajemen. Nah, jika sampai kasus itu naik ke FIFA dan lain-lain ya nanti yang rugi juga Persija sendiri gitu loh. Dalam arti kan supporternya yang rugi, berarti kan kalian juga dibunuh diam-diam. Dalam arti kan seperti itu ya oleh manajemen. Nah, Persija kan dihancurkan sendiri oleh manajemen. Nah, itu kalian juga harus melawan itu sebenarnya kalau menurut pandangan saya pribadi ya. Nah, menurut pandanganmu Jo, ini kasus ini gimana ini ya? Kalau nanti sampai FIFA ya Persija akan mulai liga musim depan dengan -9 atau degradasi langsung ini. Soalnya kalau dari poin kemarin dikurangi 9, Persija bisa degradasi ini. Menurut pandanganmu gimana ini, Cuk? Ya intinya ini belum terlambat lah ya untuk menyelesaikan. Walaupun baru baru story Simic saja sudah bikin supporter rival membulinya, apalagi bernasib sampai dihukum FIFA. Wah, ngeri. Mungkin ya sesuai judul lah ya, belajarlah dari supporter PSIM. Mereka itu dulu dibully habis-habisan karena sudah sudah ketok palu lah di FIFA. Jadi ente-entean lah ya, bully sana bully sini, wah di Twitter, di Facebook, wah di Instagram dan macam-macam lah ya. Ini mengerikan sekali bagi supporter PSIM. Mungkin sangat trauma ya, bikin trauma supporter PSIM, dan ya kayaknya nggak bakal terulang lagi untuk kasus PSIM seperti ini lah ya. Mereka bisa belajar dari pengalaman. Nah, tapi Persija ini baru saja soal story aja bisa bikin supporter rival membuli lah, apalagi nanti kalau ketok palu ya. Kita sebagai Jawa nggak bisa membayangkan nasib Jackmania dan Persija nanti bagaimana. Mungkin saking besarnya, saking ngerinya loh, nanti dampak. Betul sekali ya itu. Saya baca tweet itu banyak ya yang melindungi Persija itu ternyata sangat banyak sekali. Sebenarnya kalau saya pribadi ini menyarankan kalau untuk supporter dari Jackmania sendiri ini nggak perlu lah saat ini nanggepin hatersnya itu nggak perlu. Kalian fokus aja ke manajemen. Pada saat ini memang banyak ya yang menanggapi Persija nggak salah. Wah, itu sebenarnya juga bukan seperti itu caranya. Nah, harusnya memang kalian nggak perlu lah mendengar kata hater ataupun netizen yang saat ini menggoreng nama Persija. Ya kalian fokus aja ke manajemennya, benahi pelan-pelan gitu. Maksudnya di alon-alon di pressure lah manajemennya, dibenahi pelan-pelan. Ya memang bulian pasti tetap terus jalan, tapi kan nanti ketika manajemen sudah mulai membaik dan manajemen sudah mulai bagus kan nanti tinggal menikmatinya sendiri gitu. Nah, arti yang tahu manajemen ya memang supporternya sendiri. Kita seperti bukan supporternya Persija ataupun kita di luar konteks Persija Jakarta ya kita hanya bisa menyarankan aja sebenarnya. Dalam arti memang bukan berarti kita itu nggak pengalaman dan lain-lain ya. Kita juga pernah dalam arti
klub kebanggaan kita sendiri bahkan terpuruk dan lain-lain ya kita juga pernah, bahkan diejek oleh rival dan lain-lain juga pernah. Tapi kan fokus terhadap tim masing-masing sendiri, kita benahi manajemen terlebih dahulu sampai manajemen bener-bener dipastikan itu manajemen baik, manajemen bener-bener serius menangani klub ini. Nah seperti itu, bener-bener orang yang apa ya kompeten dalam bidangnya. Nah, bahkan itu nek kowe dadi presiden yo kowe kudu ngerti apa wae tugasmu dan lain-lain seperti itu ya. Nah, kompeten dalam bidangnya, tahu lah job desknya itu tahu, jangan asal nunjuk ini itu tapi wonge blong nggak tahu apa-apa ya, itu sama aja bohong gitu aja. Nah saya harap sih seperti itu ya. Dengan kasus ini saya harap Persija cepat diselesaikan dan ya seperti biasa cepat lanjut lagi liga ya. Persija saya dengarkan juga mau IPO itu juga ya sebenarnya. Ya saya harap kasus ini tidak mengganggu itu ya dari Persija Jakarta. Nah mungkin itu dulu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.